Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, semangat, semangat. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang lalu, marilah kita selalu mengingat 3M. Apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk selanjutnya, satu lagi, 3S, supaya selalu sehat. Anak-anak, sebelum kita lihat, kita mulai slide yang sudah Ibu persiapkan. Terlebih dahulu kita belajar bersenyum. Senyum hati, senyum di bibir, cerah di wajah. Mari kita belajar senyum. Bahagia, dan selalu bahagia mengikuti PJJ kali ini. Siap ya anak-anak? Marilah kita lihat slide yang akan Ibu tampilkan. Perbandingan bahaya dalam asap utama dan sampingan. Nah, asap dihisap vs asap embusan. Nah, nikotin 2 kali ganda, aseton 2 sampai 5 kali ganda, tar 3 kali ganda, hidrogen sianida, sianid 3 kali ganda, tar 3 kali ganda, karbon monoksida 5 kali ganda, taulen 6 sampai 8 kali ganda, bensen 10 kali ganda, anilin 30 kali ganda, nitrosamin bahan karsinogen itu 50 kali ganda. Sangat berbahaya sekali. Kemudian perokok aktif vs perokok pasif. Nah, di sini ada perokok aktif dan perokok pasif. Siapa sih perokok aktif? Perokok aktif adalah yang merokok. Sedangkan perokok pasif adalah kita semua. Orang tua, baby, adik, ibu, kakek, atau bapak. Itu yang tidak merokok dinamakan perokok pasif. Dan ini pun ikut menghirup asap tadi. Yang kemudian akan sangat berbahaya bagi perokok pasif. Nih, perokok aktif itu orang yang melakukan aktivitas dalam merokok. Sedangkan perokok pasif yang hanya menghirup asapnya saja. Nih, apa bahaya bagi perokok pasif di sini? Umumnya perokok pasif mendapatkan resiko kesehatan yang sama, bahkan bisa lebih besar daripada perokok aktif. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, Nak. Kemudian, nih, mengapa perokok pasif lebih berbahaya? Ya, pastinya sangat berbahaya, Nak. Menghirup asap rokok pasif dapat menyebabkan mempunyai kemungkinan 2 kali lebih untuk menderita penyakit paru-paru. Nah, faktor utama serangan asma dalam kalangan anak-anak. Jika masih punya keluarga yang balita ataupun masih anak-anak, sebaiknya menghindari dari merokok atau menghindar dari asap rokok. Ya, akibat menghirup asap rokok pasif seperti ini. Nih, kita menghirup
Karena kita tidak merokok, kita hanya menghirup asapnya. Kita kena imbasnya seperti ini, paru-paru kita akan seperti ini, nak, sakit. 3.000 orang dewasa mati akibat kanker ini setiap tahun disebabkan asap rokok pasif, nak. Bronkitis, mengalami gangguan pernafasan. Anak-anak hingga usia 18 bulan atau 1,5 tahun adalah 2 kali lebih mudah sakit jika orang tua mereka adalah perokok. Sangat berbahaya sekali. Mengapa orang merokok? Nah, di sini dikatakan mengapa orang merokok? Pada mulanya mereka hanya ingin mencoba-coba karena ingin meniru perilaku orang dewasa, orang tua, guru, tokoh-tokoh idola mereka, lalu mendapat dukungan dan pengakuan dari teman-teman yang lebih dulu merokok, sehingga lama-kelamaan menjadi kecanduan. Kemudian faktor-faktor yang mendorong orang untuk merokok antara lain ingin mencoba cita rasa rokok, seperti slide yang sudah Ibu tayangkan minggu kemarin, bahwa berbagai macam cita rasa rokok yang dicampur dengan buah-buahan seperti sisa. Nah, berasa cappuccino, teh hitam, mentos, dan lain-lain. B. Ingin tampil gaul, maco, ingin tampil keren, dan dianggap dewasa. Rokok dianggap sebagai penghilang stres. Padahal orang yang stres tadi yang merokok karena dia tidak ada percaya diri. Terpengaruh iklan harga rokok murah dan mudah didapat di warung kecil pun. Kemudian, mengapa sulit berhenti merokok? Nah, nikotin yang ada di dalam rokok merangsang otak kita. Merangsang otak kita melepaskan zat yang memberi rasa nyaman, memberikan rasa nyaman. Zat yang ada di dalam rokok, 4.000 zat itu akan memberikan rasa nyaman sehingga menyebabkan ketergantungan merokok. Kemudian, ketika seseorang tidak merokok, maka terjadi gejala putus nikotin seperti kalau orang putus merokok merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, tidak konsentrasi, mudah marah. Nah, sama orang tua itu marah-marah nggak ada sebabnya. Kemudian di sini untuk mempertambah rasa nyaman, timbul dorongan untuk merokok kembali. Nah, karena dia ingin rasa nyaman tadi, dia ingin merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan. Kemudian, bagaimana menghindari ajakan teman merokok ataupun orang merokok? Yaitu hindari perkumpulan dengan teman-teman yang merokok. Hindari yang seperti ini. Jangan takut mengungkapkan bahwa tidak suka rokok dan katakan dengan sangat sopan, maaf, kami tidak merokok. Perbanyak memberi informasi tentang bahaya rokok dari berbagai sumber. Nah, cari seperti apa bahaya rokok. Sekarang sudah zaman digital, bisa cari di internet. Bagaimana sih bahaya rokok? Nah, yakin dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan. Ya, rokok itu bukan sarana pergaulan, melainkan sarana menuju ke suatu penyakit. Nah, hindari barang-barang, kaos, topi, poster, ataupun kegiatan yang disponsori oleh industri rokok. Apa keuntungan tidak merokok? Nah, di sini banyak keuntungannya. Tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit, meningkatkan konsentrasi belajar, aktivitas sehari-hari lancar dan lebih produktif, meningkatkan prestasi, olahraga dan kegiatan fisik, menjaga kesehatan dan penampilan, terhindar dari bibir kusam, bau badan, gigi kuning, keriput dalam wajah, dan lain-lain, menghindari pemborosan. Ya, daripada buat beli rokok lebih baik buat beli jus ataupun vitamin. Kemudian bagaimana industri rokok menjerat dirimu? Nah, di sini banyak industri rokok itu
supaya kalian mau terjerat, supaya terpikat nih. Banyak cara yang dilakukan oleh industri dalam menjerat kaum remaja, kaum dewasa, ataupun anak-anak. Ikut serta mensponsori suatu acara pentas seni di sekolah. Biasanya mereka cukup gencar berpromosi di acara-acara sekolah dengan memasangkan billboard, stag yang cukup besar dengan logo mereka. Nah, adanya stand penjualan rokok. Nah, kedua, ikut serta mensponsori suatu acara olahraga di sekolah. Bukan hanya di sekolah, nak, di piala-piala besar nasional juga ada ya. Mensponsori suatu acara musik bergensi. Nah, musik remaja sekarang sponsornya rokok agar tertarik. Nah, cara ampuh mereka beriklan di sini, remaja mana yang nggak tahu perkembangan musik zaman sekarang dengan iklan yang menarik serta ikon model yang dipakai biasanya sedang disenangi, digandrungi. Contohnya kayak Korea itu, aduh, sedang melekat para remaja. Nah, sebut aja misalkan ada band juga bisa dan macam-macam ya, nak ya. Kemudian cara untuk berhenti merokok. Nah, ibu selalu memberikan peluang untuk berkonseling dengan ibu. Silahkan, ibu terima. Nah, berhentilah merokok. Nah, ibu terapi nanti. Nah, banyak cara yang dilakukan agar berhenti merokok. Selalu ingat dampak buruknya yang ditimbulkan oleh rokok dan selalu ingin sehat. Dapat mengganti kebiasaan merokok dengan melakukan aktivitas fisik aktif seperti jogging, sepak bola, basket, renang, dan membaca Al-Quran, dan lain-lain. Berpikir skala prioritas, daripada beli rokok lebih baik membeli hal yang lebih bermanfaat dan diprioritaskan. Paham ya, nak? Kemudian di sini kandungan bahan dalam rokok nih, rokok pocong nih, karena modelnya sekarang lagi pocong, lagi model-model yang aneh-aneh. Nah, di sini kandungannya, nak, ada 4.000 kandungan. Ini kandungan yang sangat-sangat berbahaya di dalam rokok yang sedang menyala nih, di sini nih. Ya, yang ada di sini rokok yang sudah menyala di sini yang menimbulkan asap dan disedot itu seperti ini nih kandungannya. Sangat berbahaya sekali. Kemudian, bahaya rokok bagi pemula. Perokok pemula, anak-anak, selain timbulkan penyakit juga berakibat. Apa sih akibatnya? Lemah dalam berpikir, lemot, nak, berpikir. Dia nggak mau, suruh belajar juga nggak mau. Suruh baca pun tidak mau. Untuk memperhatikan slide yang seperti ini juga bosan. Dia tidak ada ketertarikan untuk belajar dan ketertarikan untuk mengetahui hal-hal yang positif. Berkurangnya bercakap verbal. Nah, dalam berbicara dia langsung lama. Nah, penurunan mental. Nah, dia mentalnya itu sangat-sangat rendah sekali. Dalam arti kalau dia disuruh maju ke depan dia malu. Nah, disuruh tampil apa dia malu, nggak mau. Nah, kemudian hari-hari mengalami kerapuhan fisik. Hari-harinya nanti akan mengalami kerapuhan fisik karena malas tidak bergerak. Paham ya, nak? Nah, bahaya rokok itu kemarin sudah ibu sampaikan juga menimbulkan penyakit jantung. Jantung kita seperti ini, nak, diperas sama asap rokok. Nah, rokok menimbulkan aterosklerosis atau terjadi pengerasan pada pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penumpukan zat lemak di arteri, lemak dan plak memblokir aliran darah dan membuat penyempitan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan penyakit jantung. Jantung harus bekerja lebih keras dan tekanan ekstra dapat menyebabkan masuk angin, nyeri di dada. Jika satu arteri atau lebih menjadi benar-benar terblokir, serangan jantung bisa terjadi.
Nah, semakin banyak rokok yang dihisap dan semakin lama seseorang merokok, semakin besar kesempatannya mengembangkan penyakit jantung atau menderita serangan jantung ataupun stroke. Nah, di sini penyakit paru-paru dan pernafasan seperti kemarin yang udah Ibu sampaikan, boleh dibaca nih. Penyakitnya sangat kronis dan selalu Ibu tampilkan bahwa di sini ada yang tanpa merokok dan perokok. Ini di sini adalah perokok pasif, perokok aktif nih. Paru-parunya akan menjadi coklat, hitam bintik-bintik dan penuh plak ya. Nih, di sini nih di tenggorokan nih. Ini adalah bronkitis. Nih, tahun bisa mendapatkan nih atau bronkitis, gejala biasa akan jauh lebih buruk di kemudian hari menurut American Cancer Society. Nah, kemudian kanker paru-paru atau lainnya di sini. Ini Nak, kanker paru-paru itu seperti ini Nak. Paru-paru kita digerogotin. Kemudian impoten. Rokok merupakan faktor resiko utama untuk penyakit pembuluh darah perifer yang mempersempit pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Pembuluh darah ke penis kemungkinan juga akan mempengaruhi karena merupakan pembuluh darah yang kecil, dapat mengakibatkan disfungsi atau ereksi atau impoten. Nah, di sini nih Nak. Kalau di sini kanker paru-paru dan lain-lain, kalau perempuan bisa kanker ginjal, kandung kemih, kanker rahim, kanker darah. Nah, di sini nih laki-laki bisa impoten. Kemudian diabetes. Apa sih diabetes itu? Diabetes itu sering disebut adalah penyakit gula. Kalau orang tua kita, teman kita, tetangga kita, ataupun saudara kita ada yang punya penyakit gula, itu adalah penyakit diabetes. Nah, merokok meningkatkan risikonya terjadinya diabetes. Menurut Cleveland Clinic, rokok juga bisa naik menyebabkan komplikasi dari diabetes seperti penyakit mata, jantung, stroke, penyakit pembuluh darah, ginjal, dan masalah yang ada pada kaki seperti gambar seperti ini. Nih kebutaan. Karena perokok meningkatkan resiko degenerasi makula, yaitu penyebab kebutaan yang dialami orang tua dalam studi yang diterbitkan dalam Archive of Ophthalmology. Nah, pada tahun 2007 menemukan yaitu orang merokok 4 kali lebih mungkin dibanding orang yang bukan perokok untuk mengembangkan degenerasi makula yang merusak makula pusat retina dan menghancurkan penglihatan secara tajam. Wah, ternyata rokok itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian nih, Nak, penyakit mulut. Nah, penyakit mulut yang disebabkan oleh rokok antara lain kanker mulut, kanker leher, penyakit gigi, penyakit pada gigi, dan nafas. Seperti ini, Nak, contohnya. Kemudian gangguan janin. Apabila merokok mengakibatkan buruk terhadap kesehatan reproduksi dan janin dalam kandungan dan kehamilan, termasuk infertilitas atau kemandulan. Kenapa? Sudah nikah beberapa tahun tidak punya anak. Nah, mungkin orang suaminya perokok atau di dalam keluarga ada yang merokok. Keguguran, kematian janin, bayi lahir berberat badan rendah, bayinya kecil. Nah, sindrom atau kematian pada bayi. Apa sih sindrom? Menjadikan anaknya tidak normal, ABK. Nah, kemudian bagi negatif perokok dan penampilannya, kantong di bawah mata keriput. Nih, kantong di bawah mata di sini nih. Ini akan keriput, terlihat lelah ataupun tidak segar. Nih, kulitnya
juga tidak bagus, kusam. Nih, menurut studi yang dilakukan John Hopkins, merokok mengalami 4 kali lebih banyak masalah tidur tidak nyenyak dibandingkan yang tidak merokok. Efek nikotin di malam hari membuat Anda menjadi susah tidur. Nih, kalau perokok pasti susah tidur. Kemudian psoriasis atau penyakit kulit bersisik biasa menimpa pada siapa saja, termasuk yang tidak merokok. Nih contohnya, di dalam kaki kulit bersisik. Nih, resiko kulit bersisik akan naik banyak bagi perokok. Nah, sangat berbahaya karena menurut sebuah studi tahun 2007, jika sobat mengisap satu bungkus rokok setiap hari selama 10 tahun atau kurang, resiko kulit bersisik meningkatkan 20%. 11 sampai 20 tahun resiko adalah 60%. Nah, lebih tinggi, dan bagi mereka yang merokok lebih dari 20 tahun resiko meningkat 50%. Kulit akan bersisik, kusam. Bahkan bekas merokok selama kehamilan atau masa kanak-kanak dikaitkan dengan resiko yang lebih sangat tinggi sekali. Resikonya sangat tinggi sekali. Nah, di sini nih. Gigi kuning pastilah karena di situ ada nikotin. Nikotin membuat plak pada gigi. Nah, penuaan dini atau berkeriput. Nah, pasti para ahli sepakat bahwa merokok mempercepat penuaan dini sehingga perokok terlihat 1,4 tahun lebih tua daripada bukan perokok. Rata-rata mengapa wajah keriput? Merokok menghambat pasokan darah atau oksigen yang membuat jaringan kulit terlihat kenyal dan sehat. Jari-jari menguning, ya karena dia bersentuhan langsung. Penuaan dini dan berkeriput. Asap rokok mengandung karbon monoksida yang mengakibatkan oksigen di kulit dan nikotin yang mengurangi aliran darah, meninggalkan kulit kering dan merubah warna. Merokok juga membiasakan banyak nutrisi, termasuk vitamin C, yang membantu melindungi dan memperbaiki kerusakan pada kulit. Penyembuh luka lama. Penyembuhan luka lama. Nah, kalau kita itu seorang perokok, nah kalau kita punya patah tulang, punya robek di daging, punya sakit, itu sembuhnya akan lebih lama. Rambut tipis, rambut rontok lama-lama habis karena kita berdampingan dengan perokok. Nah, stretch mark atau parut-parut di kulit. Nah, kulit kita seperti parut seperti ini, nak. Ada garis-garis, ada seperti keloid. Nah, stretch mark atau parut-parut di kulit sangat ditakuti perempuan karena kulit jadi terlihat jelek sekali, nak, kusam. Bergaris-garis. Nikotin yang ditemukan dalam rokok ternyata bisa merusak serat dan jaringan ikat di kulit yang menyebabkan kehilangan elastisitas dan kekuatan kulit. Kulit jadi rentan. Nah, stretch mark merupakan guratan merah di kulit terbentuk ketika berat badan bertambah dengan cepat. Nah, siapa saja bisa mendapatkan stretch mark dengan berat badan yang cepat, seperti dalam keadaan kehamilan. Tetapi rokok dapat menjadi faktor penyebab lainnya. Rokok juga bisa. Nah, kemudian di sini merokok merusak setiap organ tubuh. World Health Organization Indonesia. Nah, ini organisasi di Indonesia tentang di dalam dunia. Dunia ini kanker, penyakit kronis. Di sini coba lihat, di sini ada, boleh dilihat nih. Seperti ini zat-zatnya. Masuk ke dalam ginjal, pankreas, lambung, bisa ke leukemia, ke hati,
dan lain sebagainya nih, banyak sekali. Nah, begitulah anak-anak. Udah Ibu sampaikan materi mengenai rokok dan dampaknya. Kemudian kita akan bertemu pekan yang akan datang, yaitu mengenai narkoba. Dan untuk kali ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah hirrobil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.